Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum kami presentasikan hasil kerja kami, saya perwakilan dari kelompok 2 akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama, Ajeng Kusuma Eka Wardani. Yang kedua, Jamilatus Sholihah. Yang ketiga, Oki Wahyu Winata. Yang keempat, Elinor Santi. Yang kelima, Fitria Dewi Arianti. Untuk pembahasan pertama yaitu pajak penghasilan atau sering disingkat dengan PPh. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pajak penghasilan PPh berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Undang-Undang Pajak Penghasilan atau disingkat dengan PPh mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Jadi, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan pada seorang pribadi maupun badan atas penghasilan yang diperolehnya pada periode. Adapun subjek pajak, salah satunya yaitu 1. Orang pribadi dan warisan yang belum terbagi. Yang kedua, badan terdiri dari PT, CV, perseorangan lainnya, BUMN atau BUMD. Yang ketiga, BUT atau sering disebut dengan bentuk usaha tetap. Selanjutnya yaitu subjek pajak. Subjek pajak dapat dibedakan menjadi 2, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak dalam luar negeri. Subjek pajak dalam negeri yaitu subjek pajak orang pribadi atau orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Adapun orang pribadi yang dalam tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia. Ada pula subjek pajak badan. Subjek pajak badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Subjek pajak warisan. Subjek pajak warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan. Untuk yang subjek pajak luar negeri yaitu subjek pajak orang pribadi atau dengan dijelaskan itu orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Salah satunya melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia. Yang kedua, dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia. Adapun subjek pajak badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Ajeng Kusuma Eka Wardani. Nah, pada slide selanjutnya kita akan mempelajari tentang perbedaan antara wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri. Yang pertama, wajib pajak dalam negeri dikenai pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh di Indonesia maupun dari luar Indonesia. Sedangkan wajib pajak luar negeri dikenai pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia. Yang kedua, wajib pajak dalam negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum, sedangkan wajib pajak luar negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan. Yang ketiga, wajib pajak dalam negeri wajib menyampaikan SPT tahunan PPh sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak, sedangkan wajib pajak luar negeri tidak wajib menyampaikan SPT tahunan PPh karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final. Slide selanjutnya tidak termasuk subjek pajak.
Nah, yang tidak termasuk subjek pajak yaitu yang pertama, kantor perwakilan negara asing, yang kedua, pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama dengan mereka. Yang ketiga, organisasi internasional dengan syarat Indonesia menjadi anggota tersebut. Yang keempat, pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan WNI dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Untuk objek pajak, kita tahu objek pajak itu diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang. Nah, yang dimaksud di sini objek pajak PPh yaitu penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak. Nah, penghasilan itu sendiri dibagi menjadi 4, yaitu penghasilan dari pekerjaan bebas, penghasilan dari usaha dan kegiatan, penghasilan dari modal, penghasilan lain-lain seperti pembebasan utang dan hadiah. Slide selanjutnya, penghasilan yang termasuk objek pajak, yaitu yang pertama, penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, gratifikasi, bonus, uang pensiun. Yang kedua, hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Yang ketiga, laba usaha, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya, bunga termasuk premium, diskonto, imbalan karena jaminan pengembalian utang, dividen, royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala, keuntungan karena pembebasan utang, keuntungan selisih kurs mata uang asing, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva, premi asuransi, iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya, yang terdiri dari WPOP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenai pajak. Penghasilan tidak termasuk objek pajak. A. Bantuan atau sumbangan harta hibahan. B. Warisan. C. Harta termasuk setoran tunai. D. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima dalam bentuk natura dan kenikmatan dari WP atau pemerintah. E. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan model ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatannya di Indonesia. F. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Dasar pengenaan pajak digunakan untuk menghitung besarnya PPh terutang, PPh pasal 22 terutang, PPh pasal 23 terutang, dan PPh pasal 4 ayat 2 terutang, di mana penghasilan kena pajak atau WP badan sama dengan penghasilan nota. Pajak kena pajak atau WP orang pribadi sama dengan penghasilan neto dikurangi PTKP, PKP, dan tarif pajak. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Besarnya PTKP selama setahun yang berlaku mulai Januari 2016. Yang pertama 54 juta untuk diri wajib pajak pribadi. Yang kedua 4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang kawin. Yang ketiga 54 juta tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. Yang keempat adalah 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus 1 derajat serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, maksimal 3 orang. Contoh penghitungan PTKP. John, warga negara asing, bekerja di Indonesia pada tanggal 1 Maret 2018 dengan kontrak kerja selama 2 tahun. John sudah menikah dan mempunyai 3 anak. PTKP John adalah sebagai berikut. PTKP setahun. Untuk WP sendiri 54 juta. Tambahan WP kawin 4.500.000. Tambahan 3 anak 13.500.000. Jumlahnya 72 juta. Selanjutnya, saya Jamilatus Solika, saya akan menjelaskan tarif pajak.
Laporan penghasilan kena pajak sampai dengan 50 juta, tarif pajaknya 5%. Di atas 50 juta sampai dengan 250 juta, tarif pajaknya 15%. Di atas 250 juta sampai dengan 500 juta, tarif pajaknya 25%. Di atas 500 juta, tarif pajaknya 30%. Selanjutnya perhitungan PPh terutang dan pajak yang bersifat final. Nah, untuk mengetahui PPh dapat digunakan rumus sebagai berikut, yaitu pajak penghasilan untuk wajib pajak badan, penghasilan kena pajak dikali tarif pasal 17, penghasilan neto dikali tarif pajak 17, penghasilan bruto dikurangi biaya diperkenankan UU PPh dikali tarif pasal 17, pajak penghasilan untuk WP orang pribadi, penghasilan kena pajak dikali tarif pasal 17, penghasilan neto dikurangi PTKP dikali tarif pasal 17, penghasilan bruto dikurangi biaya yang diperkenankan UU PPh dikurangi PTKP dikali tarif pasal 17. Untuk contoh bisa dilihat di bawah. Selanjutnya, pajak yang bersifat final. PPh final merupakan pajak penghasilan yang langsung dikenakan saat menerima objek atau sumber penghasilan dan tidak akan diperhitungkan kembali di dalam SPT tahunan, namun perlu dituliskan ke dalam formulir SPT tahunan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018, tarif PPh final telah diturunkan menjadi 0,5% dari 1%. Tarif ini hanya berlaku bagi wajib pajak pribadi dan badan yang memiliki omset atau penghasilan bruto kurang dari 4,8 miliar dalam setahun. Selanjutnya, saya Oki Wahyuwinata akan menjelaskan tentang penggabungan atau pemisahan penghasilan. Yang pertama, penggabungan penghasilan. Penghasilan atau kerugian dari seluruh anggota keluarga digabungkan sebagai satu kesatuan yang dikenakan pajak dan pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh kepala keluarga. Contohnya, Tuan James yang memperoleh penghasilan dari usaha sebesar 100 juta mempunyai seorang istri yang menjadi pegawai dengan penghasilan sebesar 60 juta. Apabila penghasilan istrinya tersebut diperoleh dari suatu pemberi kerja dan telah dipotong pajak oleh pemberi kerja sesuai dengan pasal 21 dan kerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha suami atau anggota keluarga lainnya, penghasilan sebesar 60 juta tidak digabungkan dengan penghasilan Tuan James dan pengenaan pajak penghasilan istri tersebut bersifat final. Yang kedua, pemisahan penghasilan. Pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan suami istri dapat dilakukan secara terpisah, apalagi yang pertama suami istri telah hidup terpisah. Yang kedua, dikehendaki secara tertulis oleh suami istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Yang ketiga, penghasilan anak yang belum dewasa. Yang keempat, hubungan istimewa. Hubungan istimewa dianggap ada apabila yang pertama, wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung minimal 25% pada wajib pajak lain, atau hubungan antara wajib pajak dengan penyertaan minimal 25% pada dua wajib pajak atau lebih. Yang kedua, wajib pajak menguasai wajib pajak lainnya, atau dua wajib pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping 1 derajat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.